Terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih. Ya, ini mohon maaf karena biasanya pakai Google kita kalau di kampus Ibu. Jadi saran dari Riyad dari pusat pakai Google Meet selain Zoom ya udah ngikut aja. Baik, bisa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wala ilaha illa anta ilahul awwalin wal akhirin qayyumus samawati wal ardi wa malik yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima katsira amma ba'du. Yang semoga Allah rahmati, Allah kasihi, Allah berkahi, Allah berikan hidayah selalu ibu-ibu pengajian Bunda Khadijah. Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Ta'ala atas segala karunia yang diberikan, karunia sehat, karunia kuat, karunia sempat, karunia semangat, sehingga kita bisa kembali bersua di majelis Thalabul Ilmi ini, dengan harapan semoga Thalabul Ilmi ini menjadi wasilah mempermudah kita menuju keridhaan dan surganya Allah Ta'ala. Yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan bahwasanya man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannati. Barang siapa yang menapaki sebuah jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita ini di dunia nggak lama, paling lama 100, kalau udah 100 sudah bingung, kok lama banget. Gitu. Dan itu adalah faktanya gimana, karena ada perumahan-perumahan lama yang di Depok ini yang dihuni oleh para orang-orang sepuh. Kadang pertanyaannya begitu, kok lama ya? Karena sudah merasa di dunia ini sudah lama, sudah jenuh, tidak ada yang bisa dinikmati lagi rasanya di dunia ini menurut dia, sehingga merasakan kok lama ya. Begitulah. Jadi ketika di dunia ini rasanya perasaan yang masih muda sih, umurnya panjang. Sebenarnya kalau dipanjangkan juga akan pusing sendiri, akan repot sendiri. Dan ujungnya kehidupan yang sebenarnya adalah nanti di akhirat sana, kehidupan yang nyata. Di sini adalah kehidupan yang fana, tidak ada yang kekal. Dan di dalam kehidupan yang nyata di akhirat nantilah kehidupan yang sesungguhnya. Wa innal akhirata lahiyal hayawan. Akhirat itu adalah betul-betul sebuah kehidupan. Dan untuk menuju kehidupan yang terbaik di sana itu adalah dengan memperbanyak kebaikan. Semakin banyak kebaikan kita tanam di dunia ini, kita berharap di akhirat nanti akan menuai kebaikan juga. Dari demikian banyak kebaikan, Allah Ta'ala memberikan banyak sekali kesempatan. Karena tentu itu dengan hikmah, Allah Maha Tahu manusia ini banyak keluh kesah, sering lupa, sering terlena, dan sering kali lepas dari kontrol. Sehingga coba kalau kita hitung-hitung dalam hari-hari kita ini, 24 jam, kira-kira banyak amal yang baik, atau amal yang biasa saja, atau amal yang sia-sia. Nah, kita ketika menghitung ya bisa mungkin diambil contoh 1 jam. 1 jam ini banyak ngapanya ya. Karena itu maka dalam hal mencari kebaikan inilah kita berusaha bahwa setiap detik yang kita miliki ini memberikan kebaikan kepada kita. Setiap usaha yang kita lakukan, baik usaha itu nampaknya
usaha duniawi, bekerja, mencari nafkah, meniti karir, kelihatannya usaha duniawi. Namun ketika didorong oleh motivasi yang baik, insya Allah akan memberikan kebaikan juga. Contoh umpamanya kadang-kadang ada pekerjaan yang nampaknya tidak ada kaitannya dengan masalah agama. Seperti yang bekerja di administrasi, di perkantoran. Kelihatannya nggak ada terkait dengan agama, tetapi kita pernah mendengar hadis yang menyatakan bahwa khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya kepada manusia. Sehingga apapun posisi kita, ketika yang kita lakukan ini memberikan manfaat, memudahkan orang lain, insya Allah itu sebuah kebaikan. Ini dalam rangka menguatkan semangat kita untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya kebaikan, karena kita tak tahu apakah kebaikan yang kita miliki cukup untuk mengantarkan kita kehidupan nyata atau tidak. Nah, sebagaimana tadi juga disampaikan dalam pembukaan oleh Ibu Kartini, namanya Ibu Kartini di account-nya, bukan nama sebenarnya. Iya, Pak Bagaimana? Betul. Salat sunnah ini akan melengkapi kekurangan-kekurangan di salat wajib. Jadi saya rasa secara pribadi, kalau ditanya banyakkan khusyuknya atau banyakkan enggak khusyuknya dalam salat fardunya, kok rasanya banyakkan yang lepasnya. Oleh karena itu kalau dikatakan 100% khusyuk kok sulit. Dan itu hal sangat berat. Sebagaimana pernah sahabat Ali radhiyallahu anhu ketika mendengar masalah khusyuk, kemudian disampaikan oleh Rasulullah SAW, kalau kamu bisa khusyuk 2 rakaat, aku berikan hadiah syal. Maka sahabat mulia ini memulai sholat dengan khusyuk. Namun ketika hendak salam, mulai godaan datang. Ada pertanyaan dalam dirinya. Di file bagus ya teman. Vaksin gotong royong. Ya, kemudian hilanglah khusyuk yang seharusnya dia kejar tadi karena berpikir mana ya yang akan diberikan. Oleh karena itu yang nampaknya salat-salat fardu kita ini nampaknya, tapi wallah alam ya ini perasaan saja, atau mungkin ya kalau kita rata kayaknya tidak jauh berbeda, banyak kekurangannya, maka salat sunnah inilah yang akan melengkapinya. Dari demikian banyak salat sunnah, kemarin kita sudah bahas salat sunnah rawatib, baik rawatib yang muakkadah dan yang ghairu muakkadah. Lalu kita lanjutkan ke qiyamul lailnya. Qiyamul lail yang juga bersinggungan langsung dengan masalah tahajud. Untuk kesempatan kali ini saya persilahkan mau milih yang mana karena lumayan boleh ini saya obrol saja. Kalau mengikuti urutan qiyam Ramadan silakan yuk. Apa ya Dr. Titin ya? Duha. Kemarin yang mulai udah ya? Udah belum? Selesai belum Ustaz? Qiyamul lail sudah. Oh, udah kan sama rawatib kemarin ya Pak Ustadz ya? Iya betul. Berarti duha, witir ya? juga perlu. Witir, duha, tarawih boleh? Baik. Kita mulai dari mana nih? Yang ini witir, ada qiyam Ramadan atau tarawih, ada duha. Ya. Mulai dari mana? Mana aja boleh Pak Ustadz, penting dapat semua. Boleh. Kalau karena yang disebutkan ada witir, ada duha, kalau gitu kita ke witir dulu, masih nyambung ke qiyamul lail. Ya. Baik, ini pembahasannya. Salat witir. Witir itu bahasa Arab yang artinya ganjil. Witir itu ganjil, genap itu syaf'un itu genap, witrun itu ganjil. Kita mulai dari keutamaan dan hukumnya. Jadi secara umum
Secara umum para ulama berpendapat witir adalah bagian dari sunnah muakkadah, sunnah yang sangat disunahkan sehingga dia mendekati wajib. Adapun yang menyatakan wajib ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah, tapi pendapat ini kurang kuat. Jadi yang agak berbeda begini, Imam Abu Hanifah ini punya pola membedakan antara fardu sama wajib. Sedangkan para mayoritas ulama, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad rahimahumullah, antara fardu dan wajib itu sama. Kecuali di mazhab Abu Hanifah, wajib itu berbeda dengan fardu. Berbeda, kata beliau. Ini cara penyimpulan dari mazhab Hanifah. Yang mana kalau fardu itu sebuah amalan, tindakan, yang dalilnya adalah kuat, nas, tidak ada keraguan. Sedangkan wajib adalah sebuah amalan yang tingkat kekuatan dalil yang menunjukkan atas hal tersebut tidak sekuat fardu. Jadi dibedakan semacam itu. Sehingga kita tetap berpegang kepada pendapat mayoritas bahwa witir ini sunnah muakkadah. Dan sebenarnya istilah wajib di Imam Abu Hanifah juga derajatnya turun dari fardu. Fardu itu level pertama, baru nanti turun ke wajib itu di Imam Abu Hanifah, setelah itu ada sunnah. Kalau di mayoritas ulama, fardu dan wajib itu ya dua kata yang artinya satu, sama saja. Lalu turun ke sunnah. Jadi secara umum, mayoritas ulama menyatakan sunnah muakkadah. Di antara dalil yang menunjukkan dan keutamaannya disebutkan di dalam hadis dari sahabat Ali radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sesungguhnya witir tidak wajib seperti salat wajib. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salat witir kemudian bersabda, salatlah witir wahai ahlul Quran, yakni salatlah witir wahai keluarganya Al-Quran yang merasa sebagai anggota keluarga Al-Quran, ayo salatlah witir. Salatlah witir karena Allah adalah witir, ganjil, menyukai yang witir, yang ganjil. Hadis rawahu Imam Ahmad dan yang lain-lainnya. Ini jadi kalau kita memang ingin menjadi bagian keluarganya Al-Quran, Al-Quran itu kalamullah, maka salah satu karakternya adalah membiasakan witir. Dan kemudian juga Allah Ta'ala suka yang witir. Sehingga apapun yang kita lakukan, ketika kita melakukannya secara witir, secara ganjil, dengan didorong oleh niat ini, insya Allah bagian dari kebaikan karena hal itu disukai Allah Ta'ala. Dan apa yang Allah sukai, itulah yang kita cari. Ketika Allah suka, Allah ridho, apapun jadi mudah. Apapun jadi mudah. Sebagaimana yang tadi juga disampaikan oleh Ibu Kartini tadi. Jadi ketika Allah sudah, kita mendekat kepada Allah dengan yang fardu-fardu. Setelah fardu-fardu ditambah yang sunnah-sunnah. Artinya fardunya sholat iya, sunnahnya sholat iya. Fardunya kewajiban harta iya, yang sunnah dalam kewajiban harta iya. Puasa juga demikian, yang sehingga Allah akan ridho menyukai kita. Kalau sudah begitu Allah akan menjaga pandangan kita, pendengaran kita, tangan kita, kaki kita. Kalau kita minta Allah kasih. Nah, yang dikejar adalah ridho Allah Ta'ala. Selanjutnya hadis lain dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah adalah witir, menyukai witir atau ganjil. Imam Nafi', salah satu ulama dari tabi'in, berkata, dulu Ibnu Umar tidak melakukan apapun kecuali dalam hitungan ganjil. Jadi apapun yang dia lakukan, beliau lakukan secara ganjil, didorong oleh hadis bahwa Allah menyukai witir. Dan inilah yang dikejar oleh sahabat Abdullah bin Umar, mencari apa yang Allah sukai. Mencari apa yang Allah sukai sehingga apapun yang dilakukan secara witir. Kecuali dalam hal-hal yang memang diatur secara syar'i
Tidak witir kayak salat subuh itu kan 2 ya, jangan dijadikan 3 gitu. Hal-hal yang mubah, yang hal itu adalah bagian dari pilihan kita, maka melakukan secara ganjil itu adalah baik, apalagi ketika didorong oleh keinginan mencari ridho Allah. Karena niat itulah yang nanti akan menjadi faktor pembeda. Dengan niat itu membedakan yang ibadah bisa jadi adat istiadat karena faktor niat. Kebalikannya, sebuah adat istiadat atau kebiasaan bisa berubah menjadi bernilai ibadah karena dirubah oleh niat. Niat ini adalah alat pengubah, alat pengubah. Contoh, kita makan. Makan ini keperluan, kebutuhan, dan kebiasaan kita. Ketika makan ini didorong oleh keinginan agar badan kuat bisa melakukan kewajiban-kewajiban, baik kewajiban duniawi maupun ukhrawi, maka itulah bagian yang bisa menjadi kebaikan atau ibadah. Dari makan, berpakaian, tidur, segala macam bisa menjadi ibadah. Contohnya ini ibu-ibu, ketika mau berangkat kerja menggunakan pakaian menutup aurat, pakai hijab. Ketika diniatkan hal tersebut karena ketaatan kepada agama, karena menaati perintah Allah Ta'ala, maka dari sejak memakainya sampai nanti selesainya akan terhitung ibadah. Karena memang didorong oleh sebuah niat mencari keridhaan Allah Ta'ala. Sebaliknya kalau ya sekedar pakai atau ingin dilihat orang biar nampak apalah begitu, ya itulah yang dia dapatkan. Nilainya ya hanya sampai situ. Sehingga sayang sekali jika sebuah tindakan bisa kita ambil keuntungannya. Kalau istilah bisnis demonetizing, tapi ini bukan mencari money, mencari pahala. Bisa kita manfaatkan mencari pahala, sayang. Tetap tindakan kita satu, sama saja, berpakaian ya berpakaian. Cuman bedanya hanya dengan niat dan tidak niat. Sayang kalau melupakan niat tersebut. Nah, begitu pula dengan tindakan-tindakan mubah yang dilakukan secara witir. Ketika dilakukan dengan dorongan mencari keridhaan Allah, maka itu akan menjadi ibadah. Lanjut, waktunya. Waktunya adalah setelah salat isya hingga fajar. Jadi sampai terbit subuh. Ini adalah dalil-dalil yang menunjukkan akan hal tersebut. Yang pertama, ini sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah telah menambahkan salat yaitu witir. Maka lakukanlah ia antara salat isya sampai fajar. Hadis rawahu Ahmad. Juga di hadis yang lain bahwa dikisahkan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat witir di awal malam, tengahnya dan akhirnya. Artinya beliau pernah salat di awal malam, tetapi tetap di batasan antara isya sampai ke subuh tadi. Pernah juga di tengah malam atau di akhirnya. Dan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa kadang beliau sallallahu alaihi wasallam salat witir di awal malam, kadang di akhirnya. Dan terkait bacaannya, semua beliau lakukan, kadang membaca sir, kadang jahar, artinya cara bacanya kadang sir. Sir ini suaranya dipelankan, tapi tetap membaca, sebagaimana pernah kita bahas di bab sholat awal-awal dulu. Bacaan-bacaan sholat itu harus dibaca, bukan hanya direnungi atau ditadaburi. Nah, bahasa membaca dalam bahasa Arab itu adalah menggerakkan fungsi suara. Ya mulut ini ya lidahnya, ya bibirnya, ya giginya, ya tenggorokan, ini difungsikan, maka itulah membaca. Walaupun suaranya hanya kita yang dengar. Atau bahkan kadang suaranya di telinga kita pun samar-samar. Tetapi ketika alat bersuara ini difungsikan, itulah membaca. Kalau alat bersuara ini tidak difungsikan, diam, tutup mulut, terus Al-Fatihah itu dibaca dalam hati, dalam bahasa Indonesia membaca dalam hati, maka ketika dalam hati tidak disebut membaca di dalam
bahasa Arab, tapi itu mentadaburi, merenungi di dalam hati. Nah, maka disebutkan ketika disebutkan membaca dengan sir, tetap fungsi bersuara difungsikan, digunakan, walaupun suaranya tidak jelas di telinga kita sendiri. Dan kadang jahar. Jahar berarti suaranya keras, terdengar oleh kita atau orang di sebelah kita. Baik. Dan kadang beliau mandi lalu tidur, dan kadang wudhu terus tidur, yakni saat jinabah. Karena ini satu hadis maka dirangkaikan. Jadi ada bercerita tentang witir, terus tentang cara bacanya saat witir bagaimana, terus bagaimana adabnya Nabi ketika sedang kondisi junub, apa mandi terus tidur atau wudhu. Jadi kadang mandi dulu terus tidur, kadang wudhu dulu terus tidur. Baik. Selanjutnya kita nomor poin ketiga, menyegerakan bagi yang khawatir ketiduran dan sebaliknya. Artinya kalau nggak khawatir ketiduran, artinya punya keyakinan kuat atau punya kebiasaan bangun sebelum subuh pada sepertiga malam yang terakhir, atau punya alarm dan bukan orang yang susah bangun, kalau dengar alarm segera bangun, maka sebaliknya diakhirkan. Dalil-dalil yang menyatakan tersebut, yang pertama adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa mengira atau menduga bahwa ia tidak akan bangun di akhir malam, maka hendaklah ia salat witir di awalnya, di awal malam. Dan barang siapa mengira atau menduga bahwa dirinya akan bangun di akhir malam, maka hendaklah ia salat witir di akhir malam. Karena salat di akhir malam dihadiri oleh malaikat dan ia lebih utama. Hadis rawahu Imam Ahmad, Muslim dan yang lainnya. Beliau, yakni Sallallahu Alaihi Wasallam, pernah bertanya kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, kapan kamu salat witir? Sahabat Abu Bakar menjawab, di awal malam setelah Isya. Beliau bertanya kepada Umar, kamu Umar, kalau kamu kapan? Ia menjawab, di akhir malam. Beliau bersabda, Abu Bakar, engkau mengambil kehati-hatian, artinya ambil khawatir nggak bisa bangun di sepertiga malam, maka sangat berhati-hati sehingga witirnya didahulukan. Sedangkan engkau, wahai Umar, engkau mengambil kekuatan, artinya dengan keinginan kuat, yakin nanti di sepertiga malam akan bangun. Dua-duanya mendapatkan pujian dari beliau sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah bagian dari adab. Bagian dari adab ketika apapun yang dilakukan oleh teman, sahabat, selama itu hal yang baik dan mubah, maka tidak ada salahnya kita memujinya. Dua-duanya dipuji. Baik. Juga Ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi pernah salat witir dari semua saat malam, artinya dalam setiap jam itu pernah beliau lakukan untuk witir. Di awal, di tengah, di akhir, dan di ujungnya ialah di waktu sahur. Artinya ujung waktu witir itu waktu sahur pun beliau juga pernah. Artinya yang manapun dari waktu yang tersedia tersebut memungkinkan untuk sholat witir. Juga Sa'ad bin Abi Waqqas sholat Isya di masjidnya Rasulullah SAW. Kemudian salat witir 1 rakaat, kan? 1 rakaat dan tidak menambahkan apapun. Artinya satu doang. Ada yang bertanya, apakah engkau salat witir 1 rakaat tanpa menambah apapun? Sa'ad bin Abi Waqqas adalah seorang sahabat yang terkenal juga, panglima perang juga. Ia menjawab, iya. Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, orang yang tidak tidur hingga sholat witir adalah orang yang berhati-hati. Ya, seperti sahabat Abu Bakar tadi, dianggap berhati-hati. Inilah bagaimana jika mungkin kondisinya lelah, capek, khawatir, sulit bangunnya, witirnya setelah sholat Isya. Kalau mau rawatib dulu juga monggo, setelah itu baru witir. Jumlah rakaat. Jumlah rakaat witir yang teriwayatkan ada
13, 11, 9, 7, 5, 3, dan 1. Jadi yang manapun ini bisa dilakukan. Ishaq bin Ibrahim berkata, maksud bahwa beliau salat witir 13 rakaat ialah beliau salat malam sebanyak 13 rakaat yang diantaranya ialah witir. Jadi nyambung terus ke witir. Artinya salat malam beliau. Jadi yang dilakukan adalah salam tiap 2 rakaat lalu 1 rakaat di ujungnya sebagaimana yang biasa kita lakukan dalam hal taraweh. Juga boleh sholat banyak dengan 1 salam lalu 1 rakaat lalu salam. Jadi nyambung banyak itu, rakaatnya jumlahnya banyak. Salam, kemudian tambah 1 untuk witirnya. Ada juga yang semuanya dengan 1 tasyahud dan 1 salam. Nyambung semua, 1 tasyahud, 1 salam. Semuanya ini ada dalilnya, kalau mau diperjelas ini di sampingnya ini, tapi ini kita singkat saja untuk menyingkat waktu. Jadi semuanya ada dalil hadisnya yang disebutkan ini, tinggal klik sebelahnya akan keluar dalilnya. Baik, ini saya ambil yang kesimpulan. Ini sudah kesimpulan. Aisyah radhiyallahu anha pernah menceritakan bahwa 13 rakaat salat witir, 5 rakaat tasyahud di akhirnya. Jadi model-model yang pernah teriwayatkan. Jadi 5 rakaat tasyahud di akhir nyambung, 5 itu pernah dilakukan. Dari Bunda Aisyah juga bahwasanya salat witir 9 rakaat tidak duduk kecuali pada rakaat ke-8. Berzikir, bertahmid, berdoa, lalu bangkit tanpa salam. Salat rakaat ke-9, lalu duduk tasyahud, lalu salam. Lalu salat 2 rakaat setelah salam ketika duduk. Itulah 11 rakaat. Ketika telah sepuh, yakni beliau telah sepuh bertambah daging, beliau witir 7 rakaat dan melakukan 2 rakaat seperti dahulu. Jadi hal ini juga pernah beliau lakukan. Jadi banyak pilihan. Kemudian juga Ibu Aisyah radhiyallahu anha pernah menceritakan ketika telah sepuh dan bertambah daging, yakni beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau witir 7 rakaat tanpa duduk kecuali pada rakaat ke-6 dan ke-7. Jadi istilahnya tasyahud pertamanya itu di rakaat ke-6, tasyahud akhirnya di yang ke-7. Itu pernah dilakukan. Pernah juga sholat 7 rakaat tidak duduk kecuali pada akhirnya. Jadi terus pas rakaat ke-7 duduk untuk salam. Semua hadisnya sahih dan jelas, tidak ada yang menyangkalnya kecuali hadis salat malam 22. Ini artinya semua yang di atas ini adalah sahih kecuali yang agak berbeda ketika beliau juga pernah menyatakan salat malam itu sebaiknya 22, sehingga ketika ini ada ungkapan sholat malam 22 dan ini pernah beliau lakukan lebih dari 2, ada yang sampai 5 sampai 7. Ini menunjukkan bahwa semuanya boleh. Jadi pilihan cara. Kalau yang biasa kita lakukan adalah umpamanya 3 1 rakaat. Jadi 3 1 salam. Jadi langsung 3 rakaat 1 salam. Itu yang kadang kita temui di salat taraweh. Kadang-kadang ada 2 salam, 1 salam. Atau yang mau banyak 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam, di ujungnya 1. Jadi banyak cara dan banyak kemungkinan dan semuanya memiliki dalil dari al-hadis dan as-sunnah. Ini bisa dicek di sebelahnya. Baik. Jadi banyak kemungkinan, banyak pilihan. Bacaan. Ini terkait bacaan adalah bacaan yang disukai. Karena kalau ngukur masalah sholat, kita sudah bicara dulu apa rukunnya. Ya, rukun itu yang tidak boleh ditinggalkan. Selain dari itu adalah pilihan. Dan ini yang beliau sukai atau yang biasa beliau baca. Ini boleh membaca apapun setelah Al-Fatihah. Sahabat Ali radhiyallahu anhu berkata, tidak ada sesuatu pun dari Al-Quran yang dijauhi.
Artinya tidak ada satu pun bagian Quran yang tidak dipakai untuk witir. Mau dipakai monggo yang mana saja. Maka salat witirlah dengan apapun yang engkau mau. Artinya dengan surat mana, ayat mana, silahkan. Ini hadis ini disebutkan di fikih sunnah juga. Kemudian, namun yang lebih disukai, artinya lebih disukai itu enggak wajib. Tapi ketika kita melakukan apa yang biasa beliau lakukan, maka itu adalah bagian dari sunnah dan memberikan nilai lebih. Yang lebih disukai adalah membaca surat Al-A'la, Al-Kafirun, dan 3 surat terakhir. Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Jadi kita udah hafal semua dan biasanya di salat tarawih yang sering kita ikuti juga menggunakan surat-surat ini. Bagian dari sunnah. Walaupun milih yang manapun boleh, ini bagian dari sunnah dan yang lebih beliau sukai. Sekarang terkait dengan kunut. Kunut dalam witir. Di dalam bicara terkait kunut dalam witir, memang ada 2 pendapat, mainstreamnya ada 2. Ada pendapat pertama membolehkan sepanjang tahun, artinya setiap kali salat witir boleh, bukan tidak wajib loh ya, boleh witir. Sedangkan di masyarakat kita, kunut witir hanya di setengah terakhir dari Ramadan. Ini adalah pendapat yang ada di mazhab masyarakat kita, banyak kan diambil masyarakat kita di pendapat Imam Syafi'i. Baik. Ini dalil yang menunjukkan akan bolehnya berkunut sepanjang tahun dan bacaan kunutnya adalah apa yang biasa dibaca di kunut subuh. Bahkan sebenarnya kunut subuh itu ngambilnya dari sini. Bacaan ini yang sering kita dengar dan kita pelajari kunut subuh itu ngambilnya dari kunut witir. Ini saya ambil yang kedua, ini yang sudah divalidasi. Yang atas ini validasinya yang bawah-bawah ini. Dari sahabat Al-Hasan bin Ali qol, Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fi qunutil witri. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik innahu la yadhillu man walait wa la tabarakta rabbana wa ta'alait. Ini tagnya. Dan tag kedua ada wala ya'izzu. Ini ada tambahan, ada beberapa tag memang, ada beberapa redaksi. Yang redaksi ini dan ini adalah sahih. Yang di bawah ini agak ada unsur kelemahannya. Jadi yang sering kita pakai innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait. Ini yang sering kita pakai ada wala ya'izzu. Yang nomor 3. Ini adalah sebenarnya bacaan yang beliau ajarkan dalam kunutnya witir. Dan di dalam hadis ini tidak dijelaskan kunut witir kapan. Sehingga disimpulkan bahwa dia boleh sepanjang tahun. Tapi ini tidak wajib, tapi boleh. Biar tidak menjadi polemik, artinya apa? Ya kadang-kadang masyarakat kalau belum pernah tahu dalilnya kan, kok ada kunut di dalam witir biasa, bukan Ramadan. Ya kita ambil yang mana yang tidak membuat polemik. Kalau sholat kunut sendiri, monggo pilih mana saja. Sedangkan di mazhab mayoritas, masyarakat kita mengambil mazhab Imam Syafi'i, kunut witir itu adanya hanya di setengah yang terakhir dari Ramadan. Kalau sudah lewat tanggal 15 baru berkunut. Dalilnya ada sedikit kelemahan sebenarnya di Nabi ini. paling kuat siapa? Maaf. Nabi Musa juga kuat. Baik. Ya. Kan puasa tiap Jadi 2 hari. soal kunut ini jadi boleh dilakukan di witir harian kita pun boleh. Untuk lebih nyamannya coba kita tahu artinya. Kan kita apa ya, membaca kunut ini kalau tahu artinya kan lebih meresap gitu.
Kita ambil yang biasa kita baca. Allahumma hdini fi man hadait, ya Allah. Ihdini, berikan aku hidayah. Beri aku petunjuk fi man hadait, bersama orang-orang yang telah engkau beri petunjuk. Itu. Kemudian wa'afini fi man afait, dan beri aku afiat. Afiat itu dalam bahasa Arab bisa berarti ampunan dan bisa berarti kesehatan. Bisa kedua-duanya. Beri aku ampunan bersama orang-orang yang kau ampuni, atau kesehatan juga bisa. Tapi lebih sering digunakan dalam hal ampunan. Wa tawallani fi man tawallait, dan bimbinglah aku, jadikan aku sebagai wali, bahasa kita gitu, bersama orang-orang yang telah jadikan sebagai walimu yang terdekat dengan engkau. Wa barik li fi ma a'tait, beri berkah kepadaku dalam semua hal yang telah engkau berikan padaku. Jadi minta berkah dari semua karunia yang Allah berikan. Ya mungkin kendaraannya, ya tempat tinggalnya, ya pakaiannya, ya keluarganya, pekerjaannya, minta diberkahi semua. Wa qini syarra ma qadait, dan jaga aku dari keburukan apa yang telah engkau takdirkan, ya Allah. Innaka taqdi wa la yuqda alaik. Engkau mentakdirkan, ya Allah, dan engkau tidak ditakdirkan. Artinya Allah yang mengatur semua takdir, dan tidak ada yang mengatur Allah Ta'ala. Innahu la yadhillu man walait. Sesungguhnya tidak akan menjadi hina orang yang telah engkau bimbing, ya Allah. Wala ya'izzu man adait, dan tidak akan mulia orang yang engkau musuhi, ya Allah. Lawannya tadi, tabarakta rabbana, penuh berkahlah engkau, ya Allah, wa ta'ala, dan sangat maha tinggilah engkau. Maha penuh berkah dan maha tinggilah engkau. Jadi ini yang kita baca di dalam kunut. Dan aslinya kunut subuh yang kita baca itu ngambilnya dari kunut witir ini. Jadi ketika bicara hadis-hadis terkait bicara adanya kunut di dalam salat subuh, tidak ada yang menyebutkan teks kunutnya bagaimana. Maka diambillah dari kunut witir ini. Waktu kunut. Kapan berkunutnya? Kalau yang sering kita lakukan adalah ketika mau sujud, ya. Setelah ruko mau sujud. Sebenarnya boleh sebelum atau sesudah ruko. Boleh sebelum atau sudah ruko. Kalau sebelum ruko ini yang nampaknya agak aneh mungkin di masyarakat kita. Kita lihat dalilnya yang sesudah ruko, dan ini yang lazim kita lakukan, yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia maksud saya. Ini dari An Muhammad bin Sirin qol su'ila Anas bin Malik aqanatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi subhi qal na'am faqila lahu wa qanata qabla ruku' qala ba'da ruku'i yasiran. Jadi sahabat Anas ini ditanya terkait kunutnya Nabi, apakah Nabi berkunut di subuh? Beliau menjawab iya. Kapan? Apakah kunutnya sebelum ruku'? Jawabnya setelah ruku'. Yasiron, yakni setelah ruku' bangkit, nah baru berkunut. Ini sedangkan yang berkunut sebelum ruku', dalilnya adalah yang berikut ini, dan hadisnya rawahu Bukhari juga. Jadi ini ceritanya bahwa sahabat ini Anas juga menceritakan bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkunut, dan beliau melakukannya adalah sebelum ruku. Sebelum ruku, ya. Jadi ini cerita diceritakan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kunut yang ini adalah menyangkut dengan kunut nazilah. Yang hadis kedua ini adalah terkait kunut nazilah ketika utusan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dibantai oleh orang-orang kafir. Utusan ngajar dibantai, dan beliau sangat murka, sehingga kunut itu beliau lakukan untuk mendoakan orang-orang jahat tersebut. Baik. Doa setelah witir. Bacaan yang lazim dibaca setelah witir adalah Subhanal Malikil Quddus.
Subhanal Malikil Quddus. Ini yang dalilnya kuat. Subhanal Malikil Quddus, segitu saja. Ini dalilnya, dan ini dalilnya sahih, yang ini juga sahih. Sedangkan bacaan kadang-kadang Rabbul Malaikati Waruh itu ada di hadis dari Ubay bin Ka'ab, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, tetapi memang tidak sekuat yang pertama. Kalau yang pertama ini rawahu Abu Dawud, yang kedua An-Nasai dengan hasil validasinya kuat. Subhanal Malikil Quddus. Dan biasanya kalau di tarawih yang sering kita tahu kan, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus setelah tarawih gitu sambil itu. Ini yang bacaan yang paling kuat dasarnya. Kalau mau ditambah lagi dengan Rabbul Malaikati Waruh, ya memungkinkan walaupun dalilnya tidak sekuat yang pertama. Juga ada doa tambahan, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa a'udzu bimu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi tsana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Jadi ini tambahan. Ya Allah, aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari kemurkaan-Mu. Berlindung dengan keampunan-Mu dari siksa-Mu. Berlindung dengan-Mu dari diri-Mu. Aku tidak bisa menghitung-hitung pujian atas diri-Mu. Engkau maha terpuji sebagaimana Engkau memuji diri-Mu. Baik. Apakah ada 2 witir dalam semalam? Sebaiknya tidak. Ini boleh bagi orang yang sudah salat witir dan salat malam lagi, salat malam tanpa mengulang witir. Ini biasanya kalau di Ramadan kita sudah taraweh, kadang witirnya ikut dengan imam sekalian karena ada keutamaan lebih ketika dari taraweh sampai witir ikut imam. Dan ingin sholat malam tahajudnya setelah bangun tidur, silahkan saja tanpa mengulang witir. Apakah ada kodoknya witir yang mungkin ketinggalan dan sangat pingin? Mayoritas ulama menyatakan iya. Mayoritas ulama menyatakan iya. Di antara dalilnya adalah halal berikut ini. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang di pagi hari dan belum salat witir, hendaklah ia salat witir. Nah, di pagi hari, karena kan malamnya mungkin kelewatan. Juga hadis, barang siapa ketiduran dari salat witir atau kelupaan, maka hendaklah ia melakukannya ketika ia ingat. Kapan? Ya kapan saja. Dan hadis yang ketiga, beliau sallallahu alaihi wasallam pernah salat witir di pagi hari untuk mengqadha yang terlewatkan. Baik, ini demikian pembahasan terkait salat witir. Sebelum kita berpindah, silahkan kalau ada komentar, koreksi, tambahan, saya persilahkan. Jazakallah khair Pak Ustadz. Teman-teman ada yang bertanya tentang sholat witir? Kalau kita lihat Rasulullah dan sahabat benar-benar berusaha untuk melakukan sholat witir ya. Bahkan ada kodoknya ya Pak Ustadz ya. Ketika kita tidak melakukan, kita bisa Rasulullah pernah melakukannya di pagi hari gitu. Berarti memang sangat besar ininya ya sangat disunahkan gitu ya sebenarnya. Sangat dianjurkan untuk melakukan witir. Dan ini juga ada di salah satu ada share dari teman ya. Tidak meninggalkan witir kecuali orang yang meremehkan gitu Pak Ustadz. Dari Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan sholat witir minimalnya 1 rakaat, tidak menghabiskan waktu 1/4 jam atau mungkin hanya 5 menit dalam 24 jam. Di samping itu merupakan perkara yang sangat ditekankan. Maka bagaimana seseorang meninggalkannya? Hal ini tidak dilakukan kecuali orang yang meremehkan. Berarti memang ini sebenarnya sebentar gitu ya, tapi kadang-kadang kita melupakan gitu mungkin ya, terlupa, tertidur, atau kemudian sudah pagi hari. Yang kalau teman-teman belum bertanya, yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, kunut yang dibaca ketika witir ini dilakukan di setiap witir, maksudnya witir-witir setiap hari atau hanya pada saat Ramadan aja ya Pak Ustadz ya? Baik. Yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabatnya. Jadi untuk kunut witir tadi
mainstreamnya ada dua pendapat. Pendapat pertama yang mayoritas malah boleh sepanjang tahun. Jadi dalam setiap hari kita sholat witir, baca kunut pun itu ini dalilnya. Ada. Sedangkan yang menyatakan kunut dalam witir itu hanya di setengah Ramadan yang akhir, itu hanya di mazhab al-Imam Syafi'i yang dipakai oleh mayoritas masyarakat kita. Sehingga kita selama ini kan ketemu kunut witir ya ketika Ramadan di akhir-akhir aja kan. Karena yang diambil ada pendapat ini. Padahal merujuk ke yang mayoritas menyatakan ini boleh. Memang tidak wajib, boleh. Nah, bahasanya kan boleh. Ya monggo dipilih karena ini boleh dan bacaannya ini dan contohnya ini. Ya ini kisah ini dari sahabat Al Hasan bin Ali. Yani Hasan bin Ali, kita tahu Hasan bin Ali cucunya beliau sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau menceritakan ini dalilnya semuanya dari jalur beliau semua ini Al Hasan bin Ali, Hasan bin Ali, Hasan bin Ali, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam mengajari kunut witir. Witir apa ya, semua witir kan, tidak dibatasi witir yang kapan-kapan. Yang namanya witir ya kapanpun witir disunahkan membaca doa kunut ini. Kan bahasanya di dalam teksnya itu alamani Rasulullah SAW mengajariku agar aku membaca kunut witir, ini bacaan ini. Kunut witir. Witir mana? Ya witir. Yang disebut witir mana? Ya salat witir itulah witir. Kapan? Ya kapan aja witir. Karena hadis ini tidak menunjukkan pembatasan kapan-kapan. Bebas. Yang penting ada witir, disunahkan kunut. Baik. Ini dalilnya dan dua-duanya adalah ini sahih. Ini bacaannya yang atas sama bawah itu beda sedikit. Yang bawah ini yang persis yang kita baca. Cuman kemudian kalau di masyarakat kita di habis salat subuh Rabbana sampai pada tabarak Rabbana wa ta'alait, nanti ada yang membaca salawat. Dan membaca salawat itu tambahan. Karena bacaan yang di sini sampai berhenti pada tabarak Rabbana wa ta'alait. Ya. Begitu untuk soal kunut dalam witir. Baik, Pak Ustadz, jazakallah khair. Teman-teman ada yang mau bertanya tentang witir? Boleh langsung. Belum ada. Baik, mungkin bisa dilanjutkan. Baik. Lanjutkan, Pak Ustadz. Ya. Kalau gitu kita lanjutkan. Ya. Pilihannya tadi ke duha ya? Ke duha. Iya, Pak. Baik, kita langsung loncat ke duha. Iya. Kita mulai keutamaan. Keutamaan dulu salat duha. Kita mulai dengan hadis pertama. Kita berusaha berbicara ini semuanya berdalil, menggunakan dalil, tidak hanya teori, bukan hanya pendapat ulama, tapi adalah berdasarkan dalil dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap pagi ada kewajiban sedekah atas setiap ruas tulang kalian. Maka setiap bacaan tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, amar ma'ruf adalah sedekah, nahi mungkar adalah sedekah, dan bisa mewakili semua itu 2 rakaat duha. 2 rakaat duha. Jadi ada kewajiban atau keharusan untuk sedekah atas semua ruas tulang kita nih. Ruasnya kita itu banyak jumlahnya. Ya, ada 360 di hadis selanjutnya nanti. Ya segitu kira-kira sedekah, dan sedekah ini tidak melulu sedekah materi. Tasbih, tahmid, tahlil, sedekah, dan semua yang dinilai sedekah tadi bisa diwakili 2 rakaat duha mencukupi keharusan untuk sedekah sesuai dengan hitungan ruas tadi. Hadis yang kedua, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada manusia terdapat 360 sendi atau ruas ini.
hendaklah ia bersedekah atas setiap sendinya. Para sahabat bertanya, siapakah gerangan yang bisa melakukan itu, wahai Rasulullah? Beliau bersabda, ketika ada dahak di masjid, ia timbun. Jadi kalau zaman dulu itu, masjid itu kan pasir. Jadi memang tidak ada hadis satupun yang menyatakan bahwa Masjid Nabawi itu di zaman Nabi dikasih tikar. Sama sekali nggak ada. Nggak ada alasnya. Sehingga kadang-kadang ya ada dahak di masjid. Dan nanti kalau di bab lain, di sini ada materi terkait jika terpaksa meludah kemana, ada arahan beliau, jangan meludah ke depan atau ke kanan, tapi meludah ke kiri di bawah kaki. Diinjek di bawah kaki setelah meludah. Ada. Nah, maka bisa jadi hal itu terjadi saat itu. Ketika melihat ada dak di masjid, ia timbun atas sesuatu yang ia singkirkan dari jalanan, jika tidak mampu maka 2 rakaat duha mencukupi hal itu. Artinya yang dimaksud sedekah ini tidak melulu materi, perbuatan-perbuatan baik. Beliau contohkan hal yang sangat mudah menutup dahak yang ada di masjid. Gampangnya membersihkan masjid dari kotoran. Ada kotoran di masjid, ada sampah kita bawa keluar. Ada kotoran kita lap. Bagian dari sedekah. Kalau mengejar 360 itu terasa sulit atau ngitung-hitungnya udah nyampe belum ya? 2 rakaat duha mencukupi hal tersebut. Nah, selanjutnya ini adalah kesimpulan dari Imam Asy-Syaukani dari kedua hadis di atas. Imam Asy-Syaukani ini termasuk ulama yang bukan bagian dari sahabat ya, ulama setelah tabi-tabi ini sudah agak belakangan. Beliau berkata, 2 hadis di atas menunjukkan akan keutamaan salat duha, ya, kedudukannya yang agung, juga sangat dianjurkan secara syariah. 2 rakaat duha menggantikan 360 kali sedekah. Jika demikian adanya, maka layak untuk selalu dilakukan. Juga menunjukkan dianjurkannya memperbanyak tasbih, tahmid, tahlil, amar ma'ruf, nahi mungkar, menimbun dahak, menyingkirkan gangguan yang mengganggu orang yang lalu lalang, dan semua jenis ketaatan. Dengan demikian, keharusan bersedekah bisa dilakukan. Ini kesimpulan dari Imam Syaukani disimpulkan dari 2 hadis di atas. Kita lanjutkan. Di kesempatan lain beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, ini hadis qudsi, wahai anak Adam, janganlah kalian lemah melakukan 4 rakaat di permulaan siang. Aku akan cukupkan di akhirnya. Ini janji Allah Ta'ala. 4 rakaat di permulaan siang, ini mengacu kepada salat duha. Walaupun 2 rakaat juga boleh sebagaimana di hadis di atas. Ini untuk mendapatkan jaminan ini 4 rakaat. Juga hadis lain, wahai anak Adam, rukuklah 4 rakaat di permulaan hari, aku akan cukupkan di akhirnya. Ini melalui hadisnya sama, cuman perawi akhirnya berbeda. Kemudian juga Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bercerita tentang satu pasukan ekspedisi yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pasukan ini mendapatkan kemenangan ghanimah, harta rampasan perang, dan segera pulang. Artinya berangkatnya nggak lama-lama, dapat ghanimah, artinya keluarnya nggak lama gitu, sudah dapat ghanimah. Maka orang-orang bercerita tentang perjalanan mereka yang dekat. Jaraknya dekat, gampang dapatnya gitu kan. Harta rampasan perang yang banyak dan kepulangan mereka yang cepat. Maka Rasulullah SAW bersabda, ini kan menurut pandangan orang, beruntung banget ini yang grup ini yang diperintahkan berangkat kali ini. Jaraknya dekat, dapatnya gampang, sampai rumahnya cepat lagi. Kadang-kadang dalam peperangan kan ada yang jaraknya jauh sampai 1 bulan. 1 bulan berangkat, 1 bulan balik. Wah, jauh. Dan kadang-kadang sampai berhari-hari dalam kondisi perang. Ini cepat. Maka beliau mengingatkan
ada hal yang lebih baik dari itu. Beliau bersabda, maukah kalian aku tunjukkan perjalanan yang lebih dekat, harta rampasan lebih banyak, dan kepulangannya lebih cepat? Yakni seseorang berwudu, kemudian ke masjid untuk sholat duha, maka itulah tempat yang lebih dekat perjalanannya, lebih banyak harta rampasannya, dan lebih cepat kepulangannya. Hadis rawahu Tabrani. Juga ini hadis disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kekasihku berwasiat kepadaku akan 3 hal. Yang dimaksud kekasihnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 hal wasiat yang diwasiatkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam adalah 1, puasa 3 hari tiap bulan. 2 rakaat duha. 3 salat witir sebelum tidur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis yang terakhir terkait dengan keutamaan. Sahabat Anas radhiyallahu anhu berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan atau dalam safar. Beliau salat duha 8 rakaat. Ketika selesai, beliau bersabda, sesungguhnya aku salat karena berharap dan karena khawatir. Artinya didorong oleh rasa berharap dan oleh rasa khawatir. Aku memohon 3 hal kepada Rabbku, yakni Allah, dan Allah memberiku 2 hal dan menghalangi dari 1 hal. 2 dikabulkan, 1 tidak dikabulkan. Aku memohon agar umatku tidak tertimpa paceklik, Allah kabulkan. Paceklik ini kesulitan rezeki. Artinya bisa kemarau panjang, seperti di kisahnya Nabi Yusuf. Paceklik itu yang 7 tahun. Kemudian yang kedua, agar musuh mereka tidak menguasai mereka. Jadi bagaimanapun, insya Allah musuh tidak akan menguasai kita. Mungkin ada sekelompok kecil yang dikuasai, tapi secara mayoritas akan selalu ada yang tidak mungkin dikuasai. Allah kabulkan. Yang ketiga, aku mohon agar mereka tidak terpecah belah, tapi Allah tidak mengkabulkan. Hadis rawahu Ahmad, An-Nasai, Hakim, dan Ibnu Huzaimah. Ibnu Huzaimah mensahihkan hadis ini. Baik, inilah keutamaan-keutamaan terkait dengan salat duha. Selanjutnya hukum syar'inya, salat duha hukumnya mustahab. Mustahab itu sunnah, tetapi tetap di bawah witir tadi kalau melihat kekuatannya. Di bawah witir. Karena witir adalah sunnah muakkadah. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat duha sampai kita katakan beliau tidak meninggalkannya, dan beliau meninggalkannya sampai kita katakan beliau tidak melakukannya. Artinya ya karena seimbang antara melakukan dan tidak melakukan, inilah sehingga hukumnya derajatnya sampai tingkat sunnah atau mustahab, tidak naik ke sunnah muakkadah. Waktunya, waktu salat duha adalah, ini kesimpulannya dulu, mulai dari matahari naik seukuran tombak atau lebing, hingga waktu matahari tergelincir atau masuk waktu zuhur. Jadi sampai waktu zuhur. Waktu yang lebih utama adalah agak diundurkan hingga matahari meninggi dan panasnya bertambah. Bukan di pagi banget. Jadi sudah terasa panas. Zaid bin Arqam berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar kepada penduduk Kuba saat mereka sedang salat duha. Maka beliau bersabda, salat awabin, yakni awabin itu orang-orang kembali. Ketika anak unta kepanasan di saat duha. Jadi salat duha ini kadang disebut salat awabin. Nah, salat awabin itu bagaimana? Ketika salat duha itu dilaksanakan saat anak unta kepanasan. Artinya begini, kan kalau di pagi hari matahari sudah terbit itu belum panas. Sehingga anak-anak unta itu masih menderum, dekem bahasa kita. Dekem, nyantai, itu berarti masih belum panas. Tapi ketika sudah kepanasan, dia bangun mencari tempat berteduh atau ke bawah induknya, itulah yang dimaksud
saat sholat awabin. Sholat awabin ini adalah sholat duha di saat anak unta sudah mulai kepanasan, begitu bahasanya. Jadi kalau zaman dulu kan nggak pakai jam berapa, jam 9, jam ini, ya pakai tanda-tanda alam. Bahkan sholat-sholat pun semuanya dengan menggunakan penanda alam. Jumlah rakaat. Jumlah rakaatnya untuk sholat duha minimal 2, maksimal 12. Ini pendapat yang pertama. Ini yang teriwayatkan. Jadi ada hadis dari Abu Dzar dan apa yang telah diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, terbanyak yang diriwayatkan adalah 8. Bisa kita lihat dalil terkait dengan 2 adalah hadis Abu Dzar yang kita telah sebutkan di bab keutamaan tadi, yang menyebutkan 4 rakaat adalah hadis yang di atas ini. Kita klik saja biar nampak dia. Ini 4 rakaat. Yang hadis Abu Dzar adalah yang ini atas ini, 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi ada 2, ada 4, ada 8. Kita lihat ke hadis Anas. Ini 8 rakaat. Kemudian yang 12, ini merujuknya kepada hadis Abu Dzar tapi dari jalur yang lain, tidak tersebutkan di sini. Baik. Ada yang menyebutkan tanpa batas. Tapi yang menyebutkan tanpa batas ini lebih cenderung kepada ijtihad berdasarkan beberapa dalil. Jadi ini yang sangat kuat, yang paling bawah ini kita lihat. Dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW dulu sholat duha 4 rakaat dan kadang-kadang menambah, Masya Allah, menambah, disebut Masya Allah saja. Arti Masya Allah apa? Enggak jelas. Ya bisa diartikan tanpa batas atau menambahkannya sampai yang teriwayatkan tadi. Sehingga karena memang kata Masya Allah ini enggak jelas, inilah ada yang memahami ya sampai 12 yang teriwayatkan saja, enggak nambah. Begitu. Ya kalau kita mencari aman yang sesuai dengan yang teriwayatkan aja dengan tegas, secara tegas tadi. Ada 2, 4, 8, 12. Baik. Ini terkait dengan salat duha. Kalau mau ditambahkan, adakah doa salat duha secara khusus? Doa duha secara khusus tidak teriwayatkan, wallahu a'lam bishawab. Kalaupun ada nasnya, validasinya perlu dicek ulang. Kadang-kadang dulu waktu di pesantren pernah diajarkan. Gitu. Tapi ya itu, setelah belakangan kok belum ketemu dalil kuatnya, ntar dulu akhirnya bebas doa yang mana saja, tidak mengkhususkan doa. Yang khusus untuk, kalau dulu pernah diajarkan Allahumma inna duha duha'uka wal baha'uka, itu dulu. Tapi belakangan saya sudah ketika memahami kok belum ketemu ya doa khusus ini, ya akhirnya doa secara umum saja. Wallahu a'lam bishawab. Demikian pembahasan dari salat duha. Silakan jika ada komentar, tambahan, koreksi, saya persilakan. Jazakallah khair, Ustaz. Teman-teman ada yang mau bertanya? Mau bertanya langsung boleh. Kalau enggak kita tanya kali Bu, dites. Iya, ditanya. Dites ya Pak Ustadz ya. Ada Kalau di soal kampus ujian. biasanya gitu, kalau disuruh nanya enggak ada yang nanya, ganti saya tanya. Ditanya. Saya yang nanya deh Pak Ustadz. Kalau waktu untuk sholat duha ini, kalau disesuaikan dengan jamnya di Indonesia itu kira-kira jam berapa ya Pak Ustadz ya? Terus ada kan tadi ada katanya diutamakan, lebih utama diakhirkan gitu ya Pak Ustadz ya? Diakhirkan sampai atas tadi unta kepanasan gitu kan. Ya. Maka itu berarti udah mendekati zuhur, kira-kira setengah jam sebelum zuhur gitu, bisa diartikan seperti itu nggak Pak Ustadz? Jadi sekitar jam 11, setengah 12 itu masih bisa gitu sholat duha. Ya,
Jadi karena apa ya? Dulu membatasi waktu itu memang nggak ada jam zaman dulu, sehingga pembatasannya adalah dengan tanda-tanda alam. Dengan tanda-tanda alam, matahari terbit, matahari naik, unta kepanasan, dan semacam itu. Sehingga ketika dikonversi ke jam, kita lebih cenderung biasanya ngikuti apa yang ada di waktu masjid itu kan, kadang-kadang ada waktu terbit, waktu ini gitu, dan bisa dilihat di Google. Kadang-kadang waktu setiap tempat agak geser, tapi jika sudah dipastikan bahwa matahari itu sudah lepas dari cakrawala, jadi anggap cakrawala ufuk timur, dia mulai terbit ini belum saatnya, belum boleh salat, mungkin apa ya, anggap ini matahari baru muncul sedikit, belum lepas dari cakrawala, belum boleh. Jadi menunggu sampai betul-betul lepas total. Ini sudah lepas dari saat makruh sholat atau terlarang sholat, maka sudah boleh sholat, masuk sholat duha boleh. Yang nanti akan bersinggungan dengan sholat isyraq. Yang sholat isyraq, sholat suruk sering disolat. Isyraq, sholat suruk itu adalah tetap menunggu sampai matahari betul-betul lepas. Sehingga mayoritas ulama menyatakan yang dimaksud sholat isyraq atau suruk yang fadilahnya adalah sama dengan haji atau umroh mabrur, itu adalah ketika salat duha di awal waktu ini. Ini kan ada hadis menyatakan barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid lalu berada di tempat duduk dia, ada tempat sholat itu sampai syuruk, sampai terbit matahari. Isyraq itu terbit, syuruk itu lawannya ghurub. Ghurub itu maghrib, masyrik, maghrib, nah itu lawannya. Sampai syuruk dia sholat 2 rakaat, maka fadilahnya seakan-akan dia mendapatkan pahala haji dan umroh yang mabrur. Ini. Sehingga mulai saat itulah ketika matahari sudah lepas, boleh untuk mulai salat. Untuk menentukan waktu biasanya kita mengacu apa data yang dikeluarkan banyak sekali instansi, terutama dari apa ya, BMKG atau apa ya, yang Profesor Thomas itu, yang Thomas Jamaluddin itu di bagian apa tuh saya lupa. Ada, jadi bisa dicari di Google untuk wilayah sini kira-kira saatnya kapan ya, begitu. Saat terbitnya matahari atau lepasnya matahari dari cakrawala atau ufuk. Jadi dibedakan antara terbit fajar dan terbit matahari. Kalau terbit fajar berarti nanti saat subuh, jadi matahari belum terbit, dicarinya terbit matahari. Nah, terkait dengan saat unta sudah kepanasan, memang sekitar jam 10-11 itu. Kira-kira karena nanti beda tempat ya kadang-kadang agak berbeda, menyesuaikan saja. Tapi kira-kira sekitar itu, sehingga karena memang sholat duha itu diberikan kesempatan sampai menjelang zuhur, maka mengarah ke sana, mendekat ke sana pun juga boleh. Ya. Berarti kalau kita mau sholat syuruk dulu, terus kita sholat duha lagi, gitu Pak Ustadz, pas waktu terbit, kita sholat syuruk. Terus kita jeda dulu gitu ya Pak Ustadz ya. Kalau waktu itu pernah ada Ustadz yang bilang kira-kira 15 menit lah gitu, 15 menit kemudian kita baru sholat duha gitu kira-kira. Baik. Memang penyebutan syuruk atau isyraq ini saya boleh buka, karena kadang-kadang penyebutannya ini. Apa sih sebenarnya sholat syuruk atau isyraq itu? Jadi diskusi di antara ulama sebenarnya. Ini di apa sebenarnya? Apakah dia itu sholat duha atau bukan duha? Atau dia itu sholat tersendiri? Tadi kita di atas sudah disebutkan ketika Nabi datang ke Masjid Quba, sholat duha di saat panas itu disebutnya sholat awabin. Jadi sholat duha memiliki gelar yang lain. Jadi sholat awabin. Ini yang tadi di maaf waktu ini beliau sebutkan salat awabin, salat awabin. Maka salat duha kadang disebut awabin. Sehingga ketika disebut salat suruk, apakah salat suruk ini sebenarnya duha atau bukan duha, itu bagian dari diskusi yang ada di kalangan ulama. Sehingga ketika disebut duha, karena memang waktunya setelah matahari terbit atau tuluk sampai zawal, waktunya sama. Duha itu kan ketika matahari sudah terbit, sudah lepas dari ufuk tadi,
Ini kan sudah saat duha. Sudah saat duha. Kalau disebut bukan duha, kenapa? Hal ini merujuk kepada sebuah ungkapan di sini, bahwasanya gini. Dan dikatakan bahwa sungguhnya salat isyraq bukan salat duha. Dengan demikian waktu salat isyraq ialah setelah matahari terbit dan waktu makruh untuk salat telah lewat. Jadi salat syuruk atau salat duha disebut apapun, keduanya waktunya sama. Jadi waktu yang digunakan salat syuruk ini adalah sudah masuk waktu duha. Ini kan? Ini dinukil dari Tuhfatul Muhtad dan Al-Qalyubi dan Aujaz Al-Masalik. Dari beberapa kitab nyatakan ada yang menyebut sholat isyraq bukan duha, tapi waktunya sama, waktu duha. Ketika matahari sudah terbit dan waktu makruh sudah lewat. Waktu makruh sudah lewat itu saat ini. Proses ini, dalam masa proses inilah waktu makruh atau terlarang untuk sholat. Sudah masuk waktu duha. Nah, kemudian karena waktunya sudah masuk duha, itulah sebagian ulama menyatakan dia duha. Siapa sih yang menyebut isyraq ini? Yang pertama kali menyebut istilah isyraq itu adalah Al-Imam Al-Ghazali. Salat isyraq. Imam Al-Ghazali menyebutkan qala Al-Ghazali wa raka'atal isyraqi ghairud duha wa waqtuha indal irtifa'i syamsi karumhin. Qal wa hiya al-madhkuratu fi qawlihi ta'ala yusabbihna bil 'ashyi wal isyraq. Yani Imam Ghazali menyatakan 2 rakaat isyraq itu bukan duha. Waktunya ketika matahari sudah naik sepenggalahan, artinya sudah betul-betul lepas dari proses tadi. Sudah masuk duha, sudah masuk waktu duha. Dan dia itulah yang disebutkan di dalam ayat yusabbihna bil 'ashyi wal isyraq. Yakni yusabbih, bertasbih ini maksudnya salat, bahasa tafsirnya salat pada waktu sore dan waktu isyraq. Isyraq itu ya syuruk tadi, terbit matahari. Jadi yang menyebutkan nama isyraq itu adalah Al-Imam Al-Ghazali. Kalau tadi berbeda dengan penyebutan duha itu sebagai awabin, duha di waktu anak unta kepanasan itu disebut salat awabin, itu yang menyebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan salat isyraq yang memberikan gelar isyraq adalah Imam Al-Ghazali, tidak ketemu di dalam hadis. Dan itu merujuk ke tafsir ini. Padahal tafsir ini berbicara terkait dengan gunung-gunung. Gunung-gunung itu yusabbihna, bertasbih di waktu sore dan pagi hari. Maka bisa kita lihat apa sih kata ulama kebanyakan nih. Kita lihat beberapa pendapat ulama yang banyak kita kenal ya. Syekh bin Baz umpamanya. Beliau menyatakan ada penanya terkait dengan sholat itu tadi. Beliau jawab, sholat isyraq itu adalah sholat duha di awal waktu. Dan yang afdal waktunya adalah ketika waktu duha sudah agak naik gitu. Jadi salat isyraq itu adalah salat duha, ini pendapat beliau, Syekh bin Baz. Karena memang faktanya tadi ada 2 model penamaan. Isyraq itu adalah salat sendiri bukan duha, tapi waktunya sudah masuk di duha. Atau ada yang menyatakan itu adalah gelar lain untuk duha di awal waktu. Sebagaimana gelar lain untuk duha di saat anak unta kepanasan disebutnya salat awabin tadi. Syekh Utsaimin, Ibnu Utsaimin menyebutkan, ini kata beliau, salat isyraq itu adalah yang dilakukan oleh orang-orang saat matahari telah terbit. Yakni saat matahari telah naik dan jelas-jelas muncul wadhaharat. Sudah jelas, bukan di masa masih nyambung dengan cakrawala tadi. Dan dia ma yu'rafu bi sholatid duha. Dan itulah yang biasa kita kenal dengan sholat duha. Waktunya saat matahari sudah naik sekitar sepenggalahan atau 1 anak panah bahasanya gitu. Wa yusawi itnai asyarata daqiqah, disebutkan kira-kira setara dengan 12 detik atau 1/4 jam setelah proses terbit tadi. Ila qubaili zawal, sampai nanti menjelang zawal itu menjelang masuk zuhur. Ini pendapat Syekh Utsaimin. Jadi isyraq itu ya duha itu di awal waktu. Begitu. Kemudian Syekh Abbad bin Al-Badr
Ini pendapat beliau ketika ditanya hal hunaka farqun baina salatil isyraq wa duha, apakah ada bedanya antara salat isyraq sama salat duha? Beliau menjawab, di antara ahlul ilmi ada yang membedakannya. Oleh karena itu, barang siapa yang kebiasaannya adalah salat duha, maka waktunya adalah orang yang menyatakan dia bagian dari salat duha dan menyatakan waktunya ketika matahari sudah naik sampai ke zawal, sampai ke waktu zuhur maksudnya. Sedangkan yang lainnya menyatakan ini adalah bagian khusus dari salat yang nyambung ke salat subuh tadi. Jadi beliau menyebutkan dua pendapat itu tadi. Dan yang maksud adalah tetap beliau cenderung tidak memilih di sini. Baik. Syekh Saleh Al-Munajjid, beliau menyatakan salat isyraq kita adalah salat duha di awal waktunya dan bukan salat lain ya, pokoknya duha di awal waktu itulah isyraq. Kemudian Syekh Jibrin menyatakan, ini ada penanya, beliau jawab dimulai dengan ada anjuran untuk tetap berada di masjid setelah salat subuh sampai matahari betul-betul terbit dan naik sepenggelahan. Kemudian setelah itu sholat, ya, sholat itu, kemudian beliau menyebutkan hadisnya. Hadis barang siapa sholat subuh bersama jamaah lalu duduk berzikir kepada Allah sampai matahari terbit, kemudian sholat 2 rakaat, maka dia dihitung dapat pahalanya haji dan umroh yang sempurna-sempurna. Maka dia mendapatkan pahala tersebut. Dan beliau tidak memilih di sini, cuman menyebutkan ya yang penting ada sholat dan merujuk kepada hadis tersebut begitu. Iya. Jadi ini gitu. Ada yang bertanya nih Pak Ustadz terkait dengan isyraq tadi itu, apakah wanita bisa menunggu waktu isyraq di tempat sholatnya dari waktu subuh di rumah? Baik. Untuk wanita ya. Karena kalau merujuk kepada kalau ingin mengejar fadilah yang disebutkan di dalam hadis tadi, kan hadisnya jelas ini, hadis-hadisnya ada banyak, ada banyak. Ini kita baca yang saat pertama ini aja. Barang siapa sholat subuh di masjid berjamaah, kemudian berdiam diri hingga ia salat duha, bahasanya, maka baginya pahala orang haji dan umroh yang sempurna. Gitu. Bahasa di ini pun bahasanya duha langsung loh. Jadi tidak sebut isyraq ini lafadznya, tagnya. Kemudian sholat subuh di masjid berjamaah, kemudian makasa berdiam di sana, kemudian sholat sunnah tasbihat duha, sholat sunnah duha, maka baginya pahala seperti haji dan umroh tamah. Jadi ada syarat untuk mendapatkan keutamaan tersebut, agar mendapatkan keutamaan seperti orang haji dan umroh sempurna. Syaratnya apa? Salat subuh. Di mana? Di masjid. Sendiri apa berjamaah? Berjamaah. Lalu menunggu, duduk di sana berzikir. Tadi ada beberapa ayat hadis menyebutkan berzikir sampai masuk salat waktu duha tadi. Baik disebut duha atau isyraq, waktunya sama, harus sudah masuk waktu duha. Sebelum itu berarti masih di saat yang terlarang atau makruh paling tidak untuk sholat duha. Baik. Itu jadi ada syaratnya, mohon maaf. Jadi di masjid ya, dan berjamaah gitu ya, Ustaz ya. Iya. Baik. Baik. Iya. Sebenarnya sih banyak yang mau ditanya lagi, tapi takut nanti nggak keburu ya. Masih ada satu sholat lagi ya Pak Ustadz ya, yang Qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan ya, baik. Ya siap. Karena sudah mau Ramadan ya. Menjelang Ramadan. Baik, Qiyam Ramadan. Ketika disebut Qiyam Ramadan, ini bersinggungan dengan Qiyamul Lail. Kita sudah bahas dulu, semua sholat setelah sholat Isya bisa disebut Qiyamul Lail. Qiyamul Lail, dalam himpunan Qiyamul Lail itu, ada salat yang disebut tahajud ketika Qiyamul Lail dilakukan setelah tidur dulu.
Tidur, bangun, baru disebut tahajud. Tahajud itu bagian dari himpunan Qiyamul Lail. Nah, Qiyamul Lail yang dilakukan pada bulan Ramadan itulah disebut tarawih. Tarawih. Tarawih itu asalnya dari kata rohah, rehat, istirahat. Karena yang beliau lakukan dulu, jadi setelah sekian beberapa rakaat, duduk istirahat. Jadi nggak buru-buru. Salat, duduk, istirahat. Ada istilah tarawih itu dari kata rohah, rehat, istirahat bahasa kita. Dasar yang menjadi dalil atas Qiyamul Ramadan atau tarawih, bahwasanya dulu Rasulullah SAW menganjurkan sholat malam Ramadan dan tidak memerintahkannya dengan serius. Artinya menganjurkan, tidak serius gitu perintahnya. Maka beliau bersabda, barang siapa sholat pada Ramadan karena iman dan berharap-harap pahala, maka diampuni baginya dosa-dosa yang terdahulu. Hadis rawah jamaah berarti full. Rombongan para perawi ya, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, dan yang lain-lain meriwayatkan hadis ini. Yang kedua, beliau SAW sholat di masjid. Kemudian banyak orang sholat bermakmum dengan beliau. Jadi sholat tarawihnya beliau itu sendiri maunya. Tapi orang-orang ngikut. Orang-orang ngikut. Kemudian pada malam ketiga, beliau tidak keluar sholat bersama mereka. Artinya pada malam pertama, kedua itu beliau sholatnya di masjid. Di Masjid Nabawi, di masjidnya beliau. Karena orang-orang banyak ngikut, bermakmum ke beliau, malam ketiga udah nggak keluar, sholat di rumah. Ketika pagi hari, beliau bersabda, aku sudah tahu apa yang kalian lakukan. Artinya ikut berjamaah denganku. Dan tidak ada yang menghalangi aku keluar kepada kalian untuk sholat Qiyamul Lail Ramadan, kecuali aku khawatir ia akan diwajibkan atas kalian. Jadi daripada diwajibkan tarawihnya, udah aku sholat di rumah sajalah. Begitu. Nanti kalau Allah rubah, hukumnya kan jadi wajib. Gitu. Jadi itu dasarnya. Jadi kalau kita melihat kepada cerita awal ini berarti memang Nabi pun pernah sholat di masjid dan pernah berjamaah, artinya sholat tarawih berjamaah pernah dilakukan oleh Nabi. Karena kan ada kadang orang diskusi, ini kan dimulai dari Umar. Ya. Faktanya Nabi pernah sholat berjamaah di malam itu, sebelum beliau sholat di rumah saja. Lanjut, jumlah rakaat. Jadi jumlah rakaat ini yang riwayatnya kuat adalah ada 11, 23, 36 ini ada sedikit komentar, ada diskusi nanti. Yang 11 kita sudah tahu ini dalilnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Jabir radhiyallahu anhu, dari Ubay bin Ka'ab, dan hadis sahih semua. Ini tidak perlu didetailkan. Kemudian yang 23 ini dalilnya dari semuanya diriwayat valid bahwa masa Umar, Utsman dan Ali 20 rakaat. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Baik, jadi semuanya ada dasarnya 11, 23 monggo mawon. Ini kalau mau ditambahkan ini dalil-dalil yang lain, intinya semuanya 11, 23 enggak masalah. Sedangkan yang 36 ini bagian dari diskusi. Dan ini enggak ada di masyarakat kita sekedar tahu saja ada, biar enggak kaget kalau ada yang bicara seperti itu. Tapi ini bukan hadis. Baik, ya. Ini jumlah rakaat. 11 boleh, 23 monggo. Terkait dengan jamaah, bagaimana? Jumhur ulama menyatakan berjamaah lebih utama. Dan memang setelah tadi kita sampaikan Nabi pernah diikuti oleh para sahabat untuk sholat tarawih berjamaah, kemudian beliau akhirnya enggak keluar ke masjid. Akhirnya dihidupkan kembali, artinya setelah masa beliau SAW wafat, kemudian masa Khalifah Abu Bakar datang, salat tarawih masih sendiri-sendiri. Jadi tidak ada jamaah secara rame-rame terkoordinir bahasa kita di masjid. Baru ketika di masa sahabat Umar bin Khattab dihidupkan kembali. Ini dikisahkan Abdurrahman bin Ibnu Abdul Qari berkata,
aku keluar bersama Umar bin Khattab pada malam Ramadan ke masjid. Ternyata orang-orang terpisah-pisah, jadi sholat sendiri-sendiri di masjid juga. Dan ada yang sholat mengimami beberapa orang. Jadi ada yang sholat sendiri-sendiri, ada sebagian jadi ngumpul punya imam sendiri. Kemudian sahabat Umar berkata, sesungguhnya aku berpendapat bahwa jika aku kumpulkan orang-orang itu dengan satu imam, pasti lebih baik. Artinya daripada ada sendiri-sendiri, ada yang di sono imam, ada imam lagi di sono, gitu. Lebih baik jadi satu aja imamnya, gitu. Lalu beliau berserius dan mengumpulkan orang-orang bermakmum kepada Ubay bin Ka'ab. Jadi imam yang ditunjuk saat itu adalah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Di malam yang lain aku keluar bersama beliau dan orang-orang bermakmum kepada imam mereka. Beliau berkata, sebaik-baik bid'ah ialah ini. Bid'ah ini adalah sesuatu yang baru. Dan saat yang orang-orang tidur lebih baik daripada saat mereka sholat. Maksudnya tidur di awal waktu dan sholat di akhir malam itu lebih baik. Karena saat akhir malam kan orang-orang tidur. Dan dahulu orang-orang mendirikannya di awal waktu. Baik. Jadi kira-kira mulai diaktifkan lagi salat tarawih berjamaah setelah Nabi pernah melakukannya itu di 2 malam pertama itu diaktifkan kembali secara rame-rame di tahun 14 Hijriah atau tahun kedua dari kekhilafahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik. Ini soal jamaah jadi tidak ada masalah. Soal bacaan tidak ada catatan khusus. Artinya tidak diriwayatkan. Kalau tadi salat witir kan ada catatannya. Yang disukai adalah ada yang gampang kita hafal, ada surat Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kalau di tarawih tidak ada catatan secara khusus. Oleh karena itu Ibnu Qudamah berkata, Ahmad ini Imam Ahmad, Imam Madhab, bacaan imam di Ramadan adalah yang ringan bagi para makmum. Tidak memberatkan mereka, apalagi di malam-malam yang pendek. Nanti kalau kepanjangan sholatnya, waktu istirahat kurang, sahurnya buru-buru, gitu. Jadi tidak ada bacaan khusus. Al-Qadhi berkata, Al-Qadhi'at, tidak disarankan kurang dari 1 kali khatam dengan harapan orang-orang berkesempatan mendengarkan seluruh Al-Quran. Dan tidak lebih dari 1 kali khatam agar tidak memberatkan para makmum. Mengukur para makmum lebih baik, dan jika para makmum sepakat memanjangkan bacaan maka lebih baik. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Dzar, kami qiyam lail bersama Rasulullah SAW sampai kami khawatir tidak sempat makan sahur. Dan imam saat itu membaca 200 ayat, lumayan 200 ayat. 200 ayat itu Yasin ya. Yasin itu sampai 200-an kira-kira. Enggak nyampe itu. Lumayan. Ya artinya intinya tidak ada bacaan secara khusus. Sedangkan di masyarakat kita di masjid-masjid tradisional biasanya bacaannya urut dari surat ini nanti Al-Ikhlas, surat ini Al-Ikhlas, itu mungkin cara menghitung, kadang-kadang menghitung udah berapa rakaat gitu untuk lebih memudahkan. Sebenarnya tidak ada keharusan bacaan tertentu. Baik, ini terkait dengan taraweh. Ya. Jazakallah khair Pak Ustadz. Ada yang mau bertanya teman-teman tentang salat tarawih? Kalau di masyarakat kita justru yang dicari adalah masjid yang sholat tarawihnya bacaannya pendek-pendek ya Pak Ustadz. Kalau yang panjang-panjang nggak, favoritnya di situ panjang, nggak mau sholat di situ deh, carinya yang pendek aja. Iya. Dan imam yang disukai juga gitu. Senangnya imam yang bacaannya pendek-pendek aja. Iya. Baik, waktunya sih ya Pak Ustadz ya, udah hampir jam 10 ya. Oh iya. Sebenarnya ingin dibahas lagi, tapi saya khawatir teman-teman sudah mulai mengantuk karena sudah hampir jam 10. Baik. Teman-teman ada pertanyaan? Nggak ada? Nuli, udah cukup ya Nul? Cukup. Iya, Makasih. soalnya udah hampir jam 10 ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Ustadz bisa lebih menyemangati kita ya untuk lebih memperbanyak lagi sholat-sholat sunnah. Seperti tadi witir ya, sebenarnya pendek dan sangat dianjurkan sunat muakkad ya. Mudah-mudahan
bisa membuat kita lebih bersemangat untuk melakukan sholat sunnah yang lain. Untuk sholat sunnah yang lainnya yang belum apa mau dibahas lagi Nur kapan-kapan? Ya, nanti kita Waktunya? atur waktunya sama Ustadz ya, karena Ustadz sibuk Ya. sekali. Ya ada Nanti part kita atur waktu. 3-nya lagi nih Pak Ustadz, bersambung lagi mungkin. Nah, kayaknya Ustadz, penasaran juga kan mau tahu sholat hajat, sholat tasbih gitu ya, sholat yang istiqomah. boleh nggak yang satu lagi, kalau sholat wudhu langsung aja kapan aja nggak apa-apa ya Ustadz ya? Kalau sholat wudhu bocoran dulu. Ini salat wudhu. Karena kan Bilal sering banget ya, dari Bilal itu kan. Ya, jadi salat wudhu, kapan kita wudhu, sholat Langsung. itu. Nah, ini hadis-hadisnya terkait itu, dan bagaimana juga Nabi SAW pernah bertanya kepada Bilal, kok aku mendengar suara sendalmu di surga duluan. Ditanya, apa kira-kira amalan kamu yang paling top gitu. Sahabat Bilal adalah menyangka ya kira-kira gitu. Ya kira-kira apa ya? Sholat yang kalau setiap kali aku wudhu, aku sholat itu aja. Itu kira-kira yang menjadikannya memiliki kemungkinan untuk masuk ke surga gitu. Iya. Iya. Kasih Ustaz. Waktunya kapan wudhu? Ya, salat 2 rakaat itu. Ya. Oke, Titin, makasih. Jazakallah khair Pak Ustadz, waktunya dan teman-teman semua yang sudah tetap melek ini sampai jam 10 kurang ya. Baik, kita tutup aja Pak Ustadz mungkin dengan doa ya Pak Ustadz. Baik. Ya. Ibu sekalian yang sudah berusaha bersama-sama untuk belajar, semoga apa yang kita lakukan ini betul-betul lillahi ta'ala dan Allah ridhoi, sehingga apa yang kita pelajari ini membawa kebaikan kepada urusan dunia maupun akhirat kita. Dan mari kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallahu alladzi la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khair Pak Ustadz atas waktunya. Mudah-mudahan berkenan kembali untuk membahas sholat-sholat yang masih belum kita bahas ya Pak Ustadz. Insyaallah. Jazakallah khair ya. Ya, Ustadz, mohon maaf bisa dimatikan recordingnya. Nanti saya telepon Ustadz ya, saya pandu ya Ustadz. Ya, baik. Saya matikan recordingnya dulu.